Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 23 April 2025, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang 2 orang murid yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus.
Sepanjang perjalanan mereka berdiskusi tentang apa yang terjadi dengan Yesus. Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami selalu mengharapkan dia. Para murid itu mengenal Yesus dan mereka memiliki harapan yang begitu besar pada sosok Yesus. Karena selama berkarya banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi pada saat mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, justru mereka tidak mengenalnya. Injil mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Menurut saya yang menghalangi mereka adalah pikiran mereka. Mereka belum bisa menerima kenyataan bahwa sosok yang diharapkan menjadi raja mereka harus menderita, disalibkan dan wafat. Saat itu mereka kehilangan harapan setelah Yesus wafat. Itulah yang membuat mereka tidak bisa merasakan kehadiran Yesus yang berdiri di samping mereka. Tapi di balik ketidaktahuan mereka akan Yesus yang ada bersama mereka dan bercakap-cakap dengan mereka, ada hal menarik yang diceritakan Injil selanjutnya. Pada saat Yesus memecahkan roti dan memberikan kepada mereka, saat itu terbukalah mata mereka. Saat itu kedua murid itu sadar bahwa sebenarnya pada saat mereka berjumpa pertama kali dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, hati mereka sudah berkobar-kobar. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara-saudariku terkasih, kita juga kadang seperti itu. Seringkali kita tidak menyadari akan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk dengan masalah-masalah kita, terlalu sibuk dengan pemikiran-pemikiran kita, terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita. Kita selalu mengandalkan kemampuan kita dan mengabaikan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tidak mengherankan kita tidak mampu melihat kehadiran Allah. Hari ini kita diajak untuk lebih rendah hati. Membuka hati pada Tuhan. Lebih peka akan peran Tuhan dalam kehidupan kita lewat sesama kita. Lebih tekun dalam doa-doa kita supaya kita semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Diharapkan dengan semakin mengenal kehadiran Tuhan, kita digerakkan untuk semakin mengasihi Tuhan dan diungkapkan kasih itu dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.